Dulu tuh belum ada kayaknya Magicom ya, yang tinggal Iya, colokin betul. aja, belum ada. Jadi kita harus masak dari kompor, itu nggak pernah berhasil gitu. Akhirnya karena seringnya gagal di sana, ya cara tercepat ke mie instan, dan itu bisa dalam 1 hari itu bisa dikonsumsi 6 bungkus. Wow. Dan itu dilakukan terus menerus. Kok? Karena Desi ngelihatnya masih kecil, dan itu posisi sudah terbaring, Desi udah nggak bisa bangun lagi, lama udah nggak bisa bangun lagi. Saking lihat saudara-saudara di luar pengen ikut gabung, semua pada main di luar gitu, Desi masih di kamar posisinya. Jadi Desi berusaha bangun, Desi matahin siku Desi sendiri. Itu memang di hadapan Tuhan, nggak bisa di manusia manapun, nggak bisa sebenarnya. Curhat di Tuhan. sama Tuhan. Iya, Kapan Desi curhat sama Tuhan? hampir setiap hari. Hal yang paling saya takuti waktu saya dengar saya akan diamputasi itu, saya nggak punya teman. Tidak punya teman. Ya. Akal sehat dimulai. Bicara cerdas itu akal sehat. Akal sehat itu di mana? Akal sehat itu dilihat dari apa yang kita bicarakan. Apa yang kita bicarakan berasal dari apa? Dari cara kita berpikir. Dari mental kita. Dan akan dituangkan dalam sebuah perbuatan. Hari ini kita akan berbincang dengan orang yang memiliki hasil dari pikiran, hasil dari bicara, itulah yang namanya perbuatan atau perilaku. Siapakah beliau? Beliau adalah Luh Desi Setiawati. Wati. Iya. Terima kasih. Duh, malu-malu saya jadinya nih. Des, Ya. aku panggil Des ya. Boleh. Karena pasti saya umurnya lebih besar dari Desi. Iya. Iya kan? Saya melihat Desi begitu bergairah, begitu bersemangat, dan begitu yang namanya membuat orang, kamu harus lihat saya. Apa yang menjadikan dirimu seperti itu? Kalau dibilang apa yang bisa, apa ya? Saya juga sih masih bingung sampai sekarang ya. Tapi lebih ke memaknai hidup aja. Bersyukur dari kasih nafas, dikasih hidup kayak gitu. Jadi apa, nggak ada celah buat Desi untuk berputus asa, pesimis. Jadi ya jalan ngalir aja. Kalau misalnya dulu-dulu udah pernah banget ngerasain yang namanya down banget dari non disabilitas. Jadi disabilitas itu ya sekarang udah nggak bisa, harus kayak dulu nggak bisa. Jadi harus maju aja. Ya hidup harus tetap berjalan ya. Kayak gitu sih. Disabilitas. Iya. Apa non disabilitas? Disabilitas. Non disabilitas tapi sekarang Desi jadi disabilitas. Non disabilitas itu adalah belum bisa mandiri atas melakukan apa aja. Ya. Kalau disabilitas bisa mandiri atas melakukan apa aja. Ya. Contoh. Mandiri contohnya melakukan apa aja? Kalau dari non disabilitas pasti secara umum ya, kita fisik itu ya tangannya pasti 2, kakinya 2. Semua bisa dibilang lengkap sesuai dengan umum lah gitu ya. Nah setelah jadi disabilitas, otomatis kan pasti gerak terbatas. Desi juga nggak bisa melakukan segala hal dengan mudah. Tantangannya banyak banget. Pegel pasti. Karena Desi harus gunain satu tangan. Jadi semua tumpuannya di satu tangan. Di situ Desi harus belajar untuk bisa melakukannya semua sendiri. Karena dari awal Desi kan memang non disabilitas. Jadi masih lengkap kaki tangan 2. Sampai jadi disabilitas itu cukup menguras energi sebenarnya. Karena Desi harus mikirin cara melanjutkan hidup yang tidak bergantung sama orang. Kan kita nggak bisa terus-terusan dibantu sama orang. Yang bisa nolong kita diri kita sendiri. Jadi itu mikir caranya supaya kita bisa beraktivitas seperti sebelum jadi disabilitas. Apa gitu. Jadi itu pergumulan dari 2006 sampai sekarang. 2006
Iya, sampai sekarang. iya, Desi disabilitas 2006. iya. Itu kejadiannya gimana tuh? Dulu Desi divonis kanker tulang stadium 2 lanjut di usia 14 tahun. Di usia 14 tahun divonis Kanker tulang stadium 2. Kalau bahasa medisnya itu osteosarkoma. Jadi cepet banget sih waktu itu. Ciri-cirinya itu cuma nyeri di pergelangan tangan awalnya. Pergelangan tangan hampir 1 minggu karena Desi drum band juga kan. Desi aktif juga di sekolah. Desi pikir itu karena kelelahan. Jadi tangan ngilu, capek gitu mungkin. Akhirnya kok gak hilang-hilang ya nyerinya gitu. Terus baru liatin kok agak bengkak gitu. Akhirnya Desi kompres. Ya Desi pikir kalau dengan bengkak nih mungkin kelelahan, Desi kompres mungkin bisa kempes kan gitu. Ternyata dalam 1 minggu tuh enggak dan malah lebih sakit. Akhirnya telepon orang tua karena Desi tinggal sendiri waktu itu. Jadi Desi sama orang tua pisah tinggalnya. Aduh saya udah mau nangis. Desi waktu itu ngekos? Enggak. Waktu itu orang tua ngontrak rumah di Sanur. Karena Desi sudah mau tamat SMP, terus mereka prepare Desi SMK-nya di daerah Dalung. Terus ibu juga kerjanya di daerah Dalung juga, jadi move-nya ke sana. Jadi nunggu sampai Desi selesai lulus SMP, balik ke ikut ibu bapak di Dalung gitu. Jadi selama Desi ujian itu, aduh sedih. Selama Desi ujian, jadi Desi ditinggal sama ibu kurang lebih itu sekitar 6 bulan. Jadi bapak itu datang cuma setiap hari Sabtu atau Minggu, seminggu sekali. Ke Sanur? Iya, untuk ngecek lah gitu. Jadinya Desi tuh ya sendiri karena emang paling besar kan. Jadi aktivitas tuh memang sengaja disibukkan dengan kegiatan sekolah. Itu waktu itu SMP? SMP kelas 3. SMP kelas 3. Tapi waktu itu kan masih non disabilitas. Iya betul, non disabilitas. Oke. Jadi ya gimana ya waktu itu benar-benar ngerasa berani nggak ya ngomong sama bapak, takutnya dikiranya gimana karena di situ terkenal nakal gitu loh, bandel lah pokoknya nggak bisa diem gitu. Jadi kiranya gimana gitu. Jadi ada rasa takut jadi sih sembunyiin gitu nggak bilang. Karena udah nggak tahan akhirnya bilang memberanikan diri. Ya itu dah bapak ajak ke dokter. Pas di rongsen ternyata dia sudah tulang besar di sendinya itu hancur. Wow. Hancurnya tuh udah sebesar bola kasti itu. Ternyata udah sehancur itu di dalam. Dan dia sih nggak tahu kalau kerusakannya udah sampai separah itu. Dan begitu rongsennya dibawa besoknya, dokternya udah langsung ngomong, ini harus diamputasi segera. Syok lah Desi. Anak seusia saat itu 14 tahun. Belum ujian ya? Belum. Itu bahkan sebulan sebelum ujian. Sebulan sebelum ujian ya? Ujian nasional. Di situ Desi benar-benar kacau banget, nggak bisa mikir, mau belajar pun juga udah nggak ada yang bisa masuk gitu, karena udah ya sakit, panik, kalut, apa nggak ada opsi lain ya gitu. Karena dokter udah bilang nggak bisa, ini memang udah harus diamputasi karena ini sudah hancur, nanti dia akan menggerogoti, kanker tulang ini namanya gitu. Dijelasin lah kanker tulang itu apa, karena dulu kan minim banget kita bisa akses internet dari handphone, kita harus ke warnet dulu gitu. Di situ jadi benar-benar orang tua pun minim informasi tentang kanker. Ya jadi selama 6 bulan dari sana dah Desi biopsi, akhirnya nggak bisa bangun sama sekali. Itu selama 6 bulan. Itu setelah biopsi itu malah jadi lebih besar ya. Biopsi itu diapain? Di operasi kecil, pengambilan sampel dari benjolan tersebut apakah itu ganas atau tidak. Dan hasilnya ganas waktu itu. Tahun berapa itu Des? 2006. Oh 2006. Iya. Desi amputasi itu tanggal 26 September 2006. Jadi tanggal 2696. Pas ujian itu Desi baru selesai operasi 4 hari. Operasi pertama. Jadi masih dalam keadaan sakit banget itu. Tangan kiri Desi harus ujian. Itu kan butuh konsentrasi, apalagi zaman dulu tuh masih yang apa sih nebelin ngurek gitu. Kenapa nggak milih ujian susulan waktu itu? Nggak kepikiran pada saat itu. Karena Desi ngerasa Desi masih bisa untuk bangun.
Jadi sih lakuin aja gitu. Jadi kayak nggak terpikirkan hal lain sih waktu itu, ada harus ujian tanggal sekian, ya udah lakuin. Mungkin karena Desi ngerasa Desi masih mampu ya. Jadi Desi lakuin yang apa yang terbersit pertama aja. Sempat si orang tua bilang nyusul aja gitu, tapi kayak wah sendiri nanti nggak ada teman-teman gitu. Bukan takut untuk nyonteknya, tapi kayak vibesnya beda. Kita sendiri banget kayak gitu kan. Di situ sih banyak apa ya, gejolak aja di diri sama kepala itu. Jadi lebih jarang juga cerita sama orang tua apa yang Desi pikirin, karena Desi apa-apa tuh emang tipenya pemikir. Segala sesuatu yang Desi lakukan itu harus dipikirin, baik buruknya, akibatnya, apakah akan ngefek ke Desi aja atau ke orang lain juga gitu. Kadang itu yang bikin apa ya, terlalu lama mengambil keputusan, banyak mikirnya gitu. Itu sih. Aduh, mau nangis kalau balik-balik cerita yang dulu-dulu tuh, kayak sedih aja. Tapi ujian lulus. Astengkara lulus. Nilainya juga tidak buruk-buruk amat, tapi nggak bagus juga. Tapi berapa ya zaman dulu tuh ya, dapet NEM-nya 24. Yang paling tinggi 28. Waktu setelah tahu Desi diamputasi, pikirannya langsung fokus kepada ujian. Iya. Tidak ada pikiran lain. Enggak. Kadang-kadang permasalahan hidup itu adalah anugerah yang memang tanpa kita sadari. Karena ada rule atau ada goal yang mau Desi capai, ujian dan harus lulus, pikiran lain itu diabaikan dia. Ya, coba nggak ada goal yang mau Desi raih, pasti pikirannya macam-macam. Iya. Oh iya ya, waktu itu padahal pas hari pertama divonis itu Desi tuh nggak nangis, cuman kayak shock aja, kayak mungkin kaget, diam. Bapak juga nggak ada ngomong apa, Desi juga nggak nanya ke dokternya, nanya ke orang tua, ke bapak juga nggak. Kita naik motor udah pulang, cuman diam sampai rumah baru pecah tangis, tapi di kamar. Desi tuh kalau nangis tuh dulu tuh nggak mau dilihat orang tua atau siapapun, nggak ada yang tahu Desi pernah nangis. Maka Desi mah happy aja, seneng dia mah, santai dia mah gitu. Berarti kan self brandingnya bagus ya. Tadi first impressionnya aku lihat Desi semangatnya minta ampun. Iya harus ya. Soalnya udah diundang gitu kan, ketemu orang, wah ini kesempatan juga kan. Ya harus ngasih. Mereka sudah meluangkan waktu, kenapa Desi tidak melakukan yang terbaik gitu. Cuman kadang pasti ada miss-missnya gitu kan. Iya. Nah terus setelah pulang ke rumah, waktu itu ditinggal bapak lagi ke Perumnas. Apa Desi tinggal sendiri di Sanur? Enggak, ya bapak tinggal di Sanur. Bapak tinggal di Sanur, Ya. karena tahuin Desi sakit. Iya. Kemudian berapa hari lagi langsung diamputasi? Desi lupa tepatnya. Kalau jarak amputasi dari biopsi pertama itu 6 bulan. 5-6 bulan, karena Desi akhirnya sama orang tua, sama bapak terutama, diajak ke pengobatan tradisional. Jadi nempuh ramuan-ramuan gitu. Jadi sebisa mungkin Desi bilang jangan sampai Desi diamputasi, Pak. Desi enggak mau. Karena Desi nari juga. Desi drum band juga. Desi atlet lari juga. Jadi Desi di sekolah tuh aktif. Aktivitas penuh begitu ya. Fisik pasti semuanya bergerak. Tentunya harusnya sehat walafiat. Harusnya. Kalau menurut Desi, kira-kira penyebabnya apa ya? Ada 2. Apa itu? Yang akhirnya Desi sudah temukan gitu ya. 1, gen. Gen. Ya. 2, gaya hidup. Gaya hidup seperti apa? Desi suka makan makanan junk food. Junk food. Ya. Nih ingetin nih. Makan junk food bahaya. Ya. Desi senang banget. Dan jarang banget Desi makan real food, itu jarang. Real food jarang? Jarang. Hampir junk food setiap hari? Iya. Dan mie instan ya. Siapa sih yang gak suka mie instan ya? Nah itu Desi, kalau waktu itu masih ada ibu bapak masih tetap makanan real ya. Tapi semenjak ditinggal sama ibu, di situ intensitasnya makin tinggi. Karena disediainnya itu, karena Desi waktu itu belum bisa masak.
Dulu tuh belum ada kayaknya Magicom ya, yang tinggal Iya, colokin betul, aja. Belum ada. Jadi kita harus masak dari kompor, itu nggak pernah berhasil gitu. Akhirnya karena seringnya gagal di sana, ya cara tercepat ke mie instan. Dan itu bisa dalam 1 hari itu bisa dikonsumsi 6 bungkus. Wow, Dan itu dilakukan terus menerus. kok bisa banyak gitu Des? Desi itu karena aktivitas mungkin tinggi ya, Oh, oke. otomatis makannya pun juga banyak gitu di sana. Itu SMP? SMP. Dan dari Masak sendiri? masak sendiri. Karena tidak ada orang tua. Iya. Dirimu termasuk mandiri ya? Oh, kalau dibilang mandiri boleh bangga gak sih? Desi dari kelas 2 SD udah mandiri. Desi anak apa? Anak pertama Dari? dari 3 bersaudara. Jadi Desi anak pertama, cewek 1, Desi punya adik 2, cowok-cowok, dan itu jaraknya jauh banget. Yang sama adik yang pertama itu 12 tahun, sama adik yang nomor 2 15 tahun. Nah ini gen. Emang siapa gen cancer? Almarhum kakek, Oh, kanker hati. Awalnya itu sempat dokter juga nanya, pertanyaannya hampir sama gitu. Apakah di keluarga ada yang pernah mengalami sakit yang serupa atau kanker, mungkin jenis kankernya apa-apa, ditanya seperti itu ke bapak. Nah akhirnya saya dengar ternyata kakek meninggal karena kanker hati. Nah jadi situ memang udah ada faktornya juga pendukungnya, jadi persentasenya lebih besar. Tapi kalau dari dokter bilangnya waktu itu, setiap orang itu punya gen kankernya, karsinoma atau apa gitu ya, lupa saya. Jadi tinggal kita yang ngatur, kita mau aktifkan atau tidak. salah satu penyebab aktifnya kanker yang ada dalam diri kita ya junk food, Gula, garam. Tapi makanan kanker itu adalah gula. makanan kanker adalah gula. Tuh dia suka mie instan. Harus diimbangi. Tuh, Harus Bu diimbangi. Cynthia makannya setiap hari mie instan ya. Nah itu banyak banget tuh yang sebenarnya bukan nggak boleh ya. Tapi kalau dulu itu kan mie instan itu dimasak ya udah mie doang. Tanpa ada teman proteinnya, sayur dan serat lain telur, sebagainya, ya. iya. Dan untungnya sekarang juga udah mulai banyak topping-toppingnya kan. Tapi tetap aja mungkin di porsinya dikurangi. Itu kan proses menggunakan proses yang cukup tinggi dan itu makanan awet kan. Gitu loh. Jadi nggak mungkin itu sehat. Betul. Jadi kita yang harus bisa memilah apa yang masuk ke mulut kita, karena enak di mulut belum tentu enak di badan. Pas. Jadi Enak di mulut belum Belum tentu tentu enak. itu yang dibutuhkan badan kita. iya, karena emang aku pengen makan ini nih manis-manis enak banget di sini, Ya, tapi ntar buat efeknya laki-laki juga alkohol kan enak di mulut ya. iya. Betul. Kayaknya itu semua deh, laki-laki perempuan Oh, sama sama aja ya? deh. Oh, sama. Mungkin cuman lebih sering disorot tuh laki-lakinya. Oke. Kalau sekarang kan operasi selesai. Ya. Tadi dikatakan 15 hari saya harus ikut ujian Eptanas ya waktu itu ya. Kalau dulu apa namanya? UN, ujian nasional. Ujian nasional. Ya. Berarti pikiran fokus di situ. Ya. Gimana caranya aku sadar, Nah, aku fokus buat ujianku gitu. teman-teman menanggapinya waktu ujian gimana waktu itu? Ada perasaan yang Ini pertanyaannya cukup sensitif nih. Maaf ya Pak ya. Entah teman-teman itu khawatir, takut atau apa sama saya. Makasih Bu. Hal yang paling saya takuti waktu saya dengar saya akan diamputasi itu, saya nggak punya teman. tidak punya teman. Ya. Itu perasaan Desi apa memang perasaannya saja itu? Awalnya itu Desi pikir perasaan aja. Desi itu termasuk banyak punya teman tapi tidak punya sahabat. Oke. Teman banyak banget, cewek cowok. Begitu Desi tahu diamputasi, itu hal pertama yang muncul. Duh, nanti kalau aku diamputasi, ada yang mau temenan sama aku nggak? Karena di tahun 2006 itu kan masih disebut semua itu cacat. Stigmanya luar biasa. Betul. Seakan
orang yang disabilitas itu seperti membawa penyakit yang menular dan akan mematikan. Stigmanya luar biasa banget waktu itu. Dan Desi ngalamin di tahun 2006 tuh, wah, mungkin kalau Desi nggak kuat iman, Desi nggak ada di sini. Jadi waktu itu pas pertama kali Desi ujian itu tidak banyak, seingat Desi, mudah-mudahan Desi salah. Seingatnya Desi hanya 2 orang yang menyapa Desi. Benar-benar, Des gimana Des? Bisa nggak? Nanti pulang bareng aku ya. Dan itu sudah almarhum dia, temen aku itu yang benar-benar nggak ninggalin aku. Jadi akhirnya Desi mutusin untuk tidak mau memikirkan yang lain. Desi mau fokus ke ujian aja. Jadi Desi gak mau mikirin yang lain saat itu kayak gitu sih. Jadi begitu selesai Desi pulang, Desi fokus belajar lagi untuk persiapan besok. Begitu selama 3 hari. Jadi Desi gak ada, kalau gak diajak ngobrol ya udah. Kalau diajak ngobrol saya ya ayo gitu. Jadi mikirnya awalnya gitu, cuman perasaanku aja, nggak mungkin teman-teman kayak gitu. Dan ternyata ya responnya kayak gitu. Mungkin ya nggak nyalahin ya, mereka juga nggak paham waktu itu kan harus seperti apa. Mungkin mereka juga takut nanya atau takut menyinggung gitu. Jadi sih tetap berpikiran positif aja. Cuman Desi tipe orang yang sensitif. Jadi energinya cepat ketangkep. Antara dia memang tidak mau dan dia, apa bahasa yang tepat ya? Mungkin menjaga perasaan mungkin. Menjaga perasaan. Jadi Desi belum tahu waktu itu. Tapi benar-benar kayak oke, gak apa-apa. Jalan aja Desi. Bingung mungkin dia. Maunya Pak Desi bagaimana, mau bilang apa. Takutnya Desi nanti gimana, mungkin ya. Tadi ada kata-kata menarik. Saya hanya fokus mau ujian. Tidak mau memikirkan yang lain. Desi tahu nggak, sukses itu perlu pengorbanan. Salah satu pengorbanan yang paling dekat yang bisa kita lakukan kalau mau sukses adalah pengorbanan atas pilihan yang mau kita lakukan. Kita punya banyak pilihan, berteman, jalanin hobi, berbudaya, ngurusin adik, ngurusin ibu, ngurusin kakek, nenek, semua dan lain sebagainya. Kalau kita mau sukses, kadang-kadang banyak hal yang mesti kita korbankan di situ. Karena apa? Karena kita perlu melupakan hal-hal yang memang membuat kita pikiran dan konsentrasi kita pecah. Berarti kita hanya fokus, saya mau ujian dulu. Yang lainnya saya tidak mau pikirkan. Berarti Desi mau mengorbankan itu, entah itu sadar atau tidak. Sehingga bisa fokus pada satu titik. Ya. Nah sekarang ujian, lulus. Setelah lulus, perasaannya gimana dong? Tapi ini udah sembuh? Apa masih belum ya? Belum. Jadi baru amputasi sih. Biopsi pertama. Jadi baru ditoreh aja. Itu masih kayak di gulung-gulung gitu. Jadi masih kayak gitu. Jadi yang bisa gerak itu cuma 3 jari aja. Yang di kiri. Nah, jadi jempol sama telunjuk udah nggak bisa gerak. Oh, masih lengkap. Masih lengkap. Belum diamputasi. Cuman Desi beberapa udah cerita sama teman-teman, aku bakal diamputasi loh, aku bakal nggak punya tangan gitu. Berharap tuh ada respon dulu ya, mungkin untuk anak SMP umur 14 tahun itu entahlah itu obrolan terlalu berat bagi mereka atau tidak. Maksudnya pengennya harapan pada saat itu, oh ya Des, tenang aja Des, kita nggak akan gimana-gimana kok, tetap semangat ya atau apa gitu. Ada feedbacknya dari obrolan tersebut. Mereka cuman kayak oh gitu. Dan dari sana udah mulai mundur gitu. Jadi mereka mainnya sama itu aja gitu. Jadi waktu itu cuman bisa tarik nafas doang. Apalagi yang bisa dilakuin? Tarik nafas. Itu adalah narik nafas, hal yang paling sederhana yang bisa manusia lakukan pada waktu dia dalam kondisi yang tidak nyaman. Pada waktu kondisi dia ketakutan, pada waktu kondisi dia marah-marah, pada waktu kondisi dia tidak berdaya, pada waktu kondisi dia menjadi bukan siapa-siapa. Apa yang bisa dilakukan? Tarik nafas Des. Itu ajaran yoga tantra.
Iya, kalau dulu mungkin nggak paham ya, mungkin itu yang terfikirkan apa yang mau bisa dilakuin. Kita nggak bisa kontrol orang kan, kita nggak bisa buat orang tuh harus selalu Ini ada menarik, untuk kita. Des. Tangan masih utuh. Proses amputasi 6 bulan. 6 bulan. Itu kan selama 6 bulan, mohon maaf ya Des ya, tangan kiri masih ada semua. Masih ada Yang boleh digerakkan hanya 3 jari. 3 jari, Selain ibu jari dan kelingking. telunjuk. Oh, selain telunjuk. Yang Ibu lain. jari dan telunjuk aja yang nggak bisa gerak. Oh, Yang bisa gerak tuh ini 3 itu. Karena maaf digoresnya sebelah sininya. Itu perasaannya gimana, Des? Itu tidak langsung diamputasi waktu itu juga ya? Kenapa ya? Kayak tadi Desi bilang itu, jadi dokternya mau lihat ini tumor atau kanker. Jadi dari hasil biopsi tersebut, dan memang sudah keluar hasilnya itu kanker ganas, bukan jinak lagi, udah ganas. Jadi Supaya udah. tidak merambat. Iya. Dan ternyata emang dalam proses 6 bulan Desi bertahan itu sebenarnya karena Desi dan orang tua, lebih ke Desi sih. Karena Desi tidak mau diamputasi waktu itu, nangis pokoknya nggak mau diamputasi. Padahal kalau mau bisa. Bisa. Mungkin tidak sejauh ini diamputasinya. Mungkin dekat, mungkin di gelang yang sih pakai. Oh iya. Ya. Oh, karena dia sudah berjalan. Iya, dia melalui sumsum, ngerusaknya dari dalam. Saraf dan dia ngincer jantung. Karena terdekat. Dia cari organ vital. Kepala dan jantung. Kayak gitu. Nah, Desi kenapa tidak mau? Yaitu balik lagi, siapa yang mau nggak punya tangan dengan efek segala macam yang akhirnya setelah selesai ujian banyak banget di belakang kepala yang tadinya Desi kayak tunggu dulu, kalian di situ dulu, saya mau fokus gitu. Jadi begitu selesai saya fokus di satu titik itu, mereka keluar semua. Jadi kayak diserbu gitu aja. Di situ yang kalut bener-bener. Kapan Desi mau menerima diamputasi? Wah, lama banget. Baru aja. Nggak, Baru. maksudnya waktu dipotong 6 bulan. 6 bulan. Oh, sebenarnya nggak mau. Sebenarnya nggak mau ya? Sebenarnya nggak mau. Tapi karena sudah tidak memungkinkan dipertahankan, dilakukanlah amputasi yang memang Darurat. Setuju nggak setuju itu ya? Iya, jadi Bapak yang tanda tangan. Bapak yang setuju. Karena posisinya dari biopsi itu akhirnya kan Desi lupa itu 2 atau 3 bulan gitu ya. Jadi Desi tetap pengobatan tradisional, udah hampir keliling Bali. Tapi tidak bisa ya? Iya. Oke, sekarang Desi kan melanjutkan setelah SMP, SMA. Iya. Langsung masuk SMA. Enggak. Desi jeda 3 tahun. Karena Desi harus kemoterapi. Oh, sempat kemo ya? Ya. Desi kemo amputasinya itu 6 bulan setelah Desi mematahkan sikunya Desi sendiri. Maksudnya? Setelah 3 bulan itu bengkaknya kan makin besar. Dan Desi tidak menyadari itu besar banget ternyata. Karena Desi ngeliatinnya di tangan pas tidur kok kecil. Oh masih kecil, masih bisa. Padahal orang tua tuh udah bilang, Des ayo udah dipotong gak apa-apa. Gak apa-apa ketimbang nanti Desi sakit ini gak bisa kesana kesini gitu. Karena Desi ngelihatnya masih kecil dan itu posisi sudah terbaring, Desi udah nggak bisa bangun lagi, lama udah nggak bisa bangun lagi. Saking lihat saudara-saudara di luar pengen ikut gabung, semua pada main di luar gitu. Desi masih di kamar posisinya. Jadi Desi berusaha bangun, Desi matahin siku Desi sendiri. Wow, caranya? Karena Desi kan dia bengkak nih, dia gede ternyata udah 7 kilo. Oh. Udah sebesar mungkin ada segini. Iya lebih besar Kayak, lagi kalau 7 kilo ya. Kalau dibilang dulu tuh kayak kelapa gading tuh loh yang kita buat melukat gitu-gitu lah. Nah, sekira 6,9 kilo, 7 kilo lah. Desi berusaha bangun karena bengkaknya tuh ternyata sudah deket siku. Desi bangun ternyata itu mungkin sudah rapuh ya. Jadi patah. Desi matahin tangan Desi sendiri dan di situ sudah nggak bisa teriak, nggak bisa apa. Sakit. Jadi sudah darah bercucuran. Berarti secara emergensi harus diamputasi. Ya. Langsung dibawa ke rumah sakit, ambulan datang, mau nggak mau besok harus sudah amputasi. Ya. Umur 15 tahun. Masih 14. Masih 14 ya. Sedih-sedih gimana gitu. Kalau ya, tapi orang tua bisa menerima semua. Harus lah. Harus ya. Ya, pasti orang tua memberikan support. Kalau dibilang tidak bisa menerima, mungkin mereka juga sedih ya. Pasti lah ya.
Tapi karena keadaan, itulah kehidupan. Kedewasaan itu adalah menerima segala sesuatu yang tidak kita mau, Des. Dan itu pasti semua orang menua, emang dia bisa menerima. Memang dia bisa menghambat atau menunda atau tidak terjadi penuaan. Rambut saya dulu keren, Des. Tapi karena umur putih, ya itu dewasa. Setelah diamputasi, Des, gimana perasaannya? Bingung lebih ke, udah nggak ada tangan, harus apa ya? Gimana ya? Desi bisa nggak ya? Itu sih lebih banyak pertanyaan-pertanyaan gitu. Dan waktu itu bisa dibilang berpikiran, saking banyaknya yang dipikirin, bingung sendiri. Makanya ya udahlah, mau gimana lagi gitu. Jadi ya ngalir aja waktu itu, gak terlalu banyak berpikir. Cuman yang benar-benar berasa itu ketika Desi. Nah ini ada yang unik nih, waktu pas Desi pertama kali sudah selesai diamputasi, Desi bisa bangun lagi. Karena kan 6 bulan Desi gak bangun dan gak jalan. Oke. Diajarin bangun sama susternya. Itu ada kejadian sedikit konyol. Karena ya Desi juga kaget juga, tangan udah gak ada gitu. Mungkin keseimbangan juga sudah mulai berasa tadi, berat sebelah gitu. Dan itu berasa banget. Karena kan ya terasa ya? Terasa Pak, sampai sekarang pun terasa. Kadang-kadang ya? Iya, karena Desi juga sebelah udah paru-paru semua organ berbeda. Lebih banyak tekanan di kanan dia. Dan pinggulnya Desi juga berubah. Kemarin sempat gapnya itu hampir 1,5 senti kakinya. Jadi efek selama dari 2006 sampai sekarang itu banyak banget. Berenang bisa deh? Berenang? Bisa dong. Iya, berenang bagus, Des. Untuk sebuah Itu keseimbangan. membantu. Untuk Itu sebuah membantu. keseimbangan ya. Nah terus gimana cerita lucunya? Apa tidurnya itu kan yang bisa dibangunin setengah gitu. Nah dia dibangunin, Desi karena nggak bisa ngontrol badan, dia bilang, mau jatuh gitu. Langsung didakap sama susternya. Nggak apa-apa, belajar duduk. Tapi ini kakinya berasa kayak ringan banget, nggak bisa napak, nggak bisa diangkat gitu. Beneran, coba dicek dikiranya mungkin lumpuh kali ya. Nah ternyata karena Desi nggak pernah ngelatih. Selama ini kan 6 bulan lama tidak jalan. Iya betul, sama sekali tidak pernah nginjek kan. Nah di situ benar-benar pas begitu, ya udah bisa, yuk bisa, dibiarin sendiri nih. Karena Desi bisa gitu. Tapi supportnya orang-orang waktu di rumah sakit, susternya itu luar biasa waktu itu. Jadi Desi nggak ada bilang sedih, marah ada, kecewa sama orang tua, ngapain sih tanda tangan, mending mati aja ketimbang masih nggak punya tangan gitu sih sempat ngomong. Cuman ya udahlah gitu, karena sebelum Desi mencoba bangun itu, boleh nyebut nama dokternya nggak sih? Boleh. Prof Cakre dan Dokter Siki sama, pokoknya terima kasih banget untuk dokter-dokter hebat yang udah, terutama Prof Cakre ya. Waktu itu datang ke ruangan untuk ngecek setelah Desi amputasi. Desi lupa dia nanya apa, cuman ada kata-kata ini. Desi marah intinya. Kenapa saya harus diamputasi? Kenapa harus saya? Kenapa aku? Gitu. Pokoknya intinya marah gitu. Terus dokternya cuma bilang gini. Terus siapa? Cuman gitu doang. Coba tunjuk di sini siapa gitu. Nah, yang di ruangan itu keluarga Desi semua. Desi bingung dong nunjuk siapa. Siapa yang harusnya? Gak ada kan? Wah. Udah gitu doang, dokternya cuman gitu doang. Desi udah langsung kayak ketampar banget dan situ. Tapi keren. Langsung nunduk. Udah gak usah mikir itu. Kamu sekarang fokus sembuh. Gimana caranya kamu sembuh, bisa jalan, bisa makan enak. Sembuh. Dan itu hari pertama Desi langsung di kemo. Itu yang bikin Desi shock juga. Karena udah tiba-tiba rambut sudah kayak sanggul di sini. Lepas. Udah bergumpal di sini. Nah Desi kagetnya itu, pertama lihat ekspresi orang tua sih. Karena pas ngelihat Desi itu diginiin rambutnya, dia agak gitu. Jadi sih, kenapa sih gitu. Udah pegang rambut gini, tau-taunya udah rambut udah ketarik segini. Lepas ya. Pas baru bangun udah kayak sanggulan, kayak gimbal gitu, tinggal tarik udah copot. 2 hari udah habis rambut. Udah tinggal lagi selai-helai gitu. Nah Desi mencoba bangun di situ setelah dokternya ngomong, dan dokternya pergi. Jadi saya sok-sok gengsi gitu untuk mengakui gitu. Akhirnya mencoba bangun, berdiri untuk jalan. Nyungsruk di pojokan.
nggak ada yang nolong. Karena emang saya nggak mau, bukan mereka nggak mau tolong. Karena saya bilang saya nggak mau dibantu, biarin saya sendiri. Dia udah benjol, udah lecet. Tapi saya berusaha kayak ini tuh kayak belum ada tenaganya pinggangnya. Kaki itu benar-benar 6 bulan deh situ. Ya habis tuh merangkak, pegangan di kasur gimana cari jalan. Akhirnya belajar jalan. Sampai nanya sama suster-suster, saya kapan boleh pulang? Mau pulang nggak betah di sini. Itu hari kedua. Kalau kamu udah bisa jalan, bisa makan biasa, boleh pulang digituin. Ya udah langsung itu yang bikin Desi bangun. Itu udah nyungsruk itu. Sebenarnya yang lain sebenarnya pengen ketawa ya, kayak kakak-kakak tuh pengen ketawa, cuman mereka tahan mungkin. Cuma saya liatin ekspresinya udah gitu. Oh, ada mereka semua di situ. Ada keluarga semua datang yang dari kampung datang Sekarang semua. apa yang membuat Desi sesemangat itu? Yang dulu atau sekarang? Dulu. Keluarga. Keluarga ya. Iya, Berarti orang yang mensupport dan memberikan Desi semangat adalah keluarga. keluarga. Kalau sekarang ditanya gitu, Desi lebih mikir gini, dari mana lagi kalau bukan keluarga? Pondasinya di sana. Apapun yang terjadi di luaran, kita akan kembali ke keluarga. Mau seburuk apapun kita, sejelek apapun kita, Kembali keluarga. ke keluarga. Iya, Maka sayangilah keluargamu ya. iya betul. Sekalipun ada, ya itu penting tuh bener. Sayangilah keluargamu. Sekalipun keluargamu itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Mungkin dia tidak sekaya atau sesehat atau sekeren harapan. Iya harapan. Sebaik yang dia mau. Harus terima. Kita nggak pernah tahu perjalanan orang. Mungkin dulu dia down, bisa tiba-tiba berapa tahun kemudian dia bisa jauh lebih baik. Karena di keluarga Desi itu seperti itu. Saling gimana ya? Sebenarnya dibilang saling dukung tuh hanya beberapa. Circle kecil saja. Karena memang Desi bukan dari keluarga yang berpunya. Nggak sepunya yang lain gitu. Terus juga bukan dari mungkin pendidikannya tinggi, pekerjaannya bagus. Rasa-rasanya tidak kurang satu apapun gitu. Tapi kan tidak melulu di situ. Tidak di situ. Kehangatan keluarga, saling rangkul, saling mendukung. Komunikasi. Ya, itu yang penting. Jadi awalnya itu di situ udah sih semangat. Berapa lama Des di rumah sakit? 3 hari. Oh, 3 hari aja. Karena dia sudah bisa jalan, Habis itu pulang ke rumah. pulang ke rumah. Tinggal Ada di Sanur apa di? Di Sanur. Hmm. Jadi ibu bapak balik lagi ke Sanur. Karena Desi harus kontrol di, kalau dulu masih RS Sanglah, sekarang RS Ngurah ya. Iya. Ya, jadi harus kontrol di sana dan kemonya di sana, dan kemonya itu 3 minggu sekali. 3 minggu sekali. 6 kali. 6 kali. Iya. Setelah 6 kali dinyatakan bersih. Harusnya ya setelah itu dinyatakan bersih, tapi sebelum 6 kali itu memang terus dicek observasi dari dokter-dokternya apakah obatnya ini berhasil masuk di Desi atau tidak gitu, karena kan Oke. setiap orang dosisnya beda-beda. Oke. Sekarang Desi sembuh, bersih. Astengkar. Terus berjalan hidup dengan satu tangan. Terus tidak berhenti di situ. Harus kuliah, terus menempuh pendidikan di SMA. Ya, SMA mana? Desi kejar paket. Kejar paket. Ya. Awalnya pengennya di sekolah formal. Sempat sekolah sebentar. Aduh, mau nangis lagi. Ya. Ya itu ya mungkin ya step by step yang harus Desi laluin setelah Desi jadi disabilitas yang punya satu tangan, itu yang berat banget gitu loh. Pandangan orang sih. Karena waktu itu memang, ya mohon maaf, namanya bukan disabilitas, Ya, tapi cacat. Ya, mohon maaf betul. ya. Ya, betul. Nah, sempat daftar di salah satu sekolah SMA gitu. Minum Des. Aduh. Minum dulu. Desi sempat daftar gitu, bapak sih yang memang lebih banyak jalan tuh bapak, karena ibu ngurusin adik karena punya adik kecil Oh, waktu itu. oke. Jadi bapak yang lebih banyak jalan, bapak ibu sampai berhenti kerja karena harus ngurusin Desi selama itu. Jadi biaya Desi kan besar banget tuh. Ya. Di situ yang sih sedih sama mereka. Jadi mereka harus nyiapin Desi sekolah, Desi juga pengen sekolah gitu. Penerimaannya kurang baik sih saat itu. Ya itu kayak tadi sih bilang, Desi seakan itu bawa penyakit yang akan menularkan ke mereka.
Jadi kayak gimana gitu ya. Sedih aja di situ. Tapi akhirnya ya udah kejar paket aja. Akhirnya setelah 3 bulan mencoba untuk sekolah formal, ada yang saranin akhirnya dikejar paket aja deh, sama kok setara. Cuman Desi masih ragu dulu, itu kejar paket itu tuh stigmanya itu adalah untuk anak-anak yang tidak lulus ujian. Yang tidak mampu. Ya tidak mampu, tidak lulus ujian, Padahal anak-anak bandel gitu-gitu. Pokoknya jelek banget. Pas begitu denger Desi langsung takut. Aduh nanti Desi dikiranya begini-begini. Nah, terlalu banyak yang dipikirin. Akhirnya ya udah jalan aja, ngikut. Ya udah berjalan begitu saja. Jadi harusnya Desi nempuh 3 tahun, Desi tempuh 1 tahun. Desi minta lebih cepat, jadi lebih ekstra. Berarti Desi pinter dong. Enggak juga. Buktinya 1 tahun mampu. Dan itu bukan sekedar selesai, harus lulus. Iya harus lulus. Harus lulus. Ngejar nilainya itu karena Iya. langsung di fresh banget waktu itu. Akhirnya tamat SMA, kuliah. Enggak langsung kuliah. Desi langsung kerja. Kerja di Awalnya itu kerja di konter-konter handphone. counter handphone. Iya. Umur berapa deh waktu itu Desi? 17. Wow. Waktu itu gara-gara gini. Ini perlu juga Desi ceritain ini biar orang tuh juga tahu. Jadi Desi waktu itu selesai. Tahun berapa itu kira-kira? Aduh Desi lupa. Oke. Intinya Desi udah mau 17. Ulang tahun yang ke-17. Desi itu iseng diajak temen yang almarhum ini. Almarhum ngajak jalan-jalan. Nah akhirnya ketemu sering diliatin di jalan tuh kayak dicari karyawati. Nah sering beli pulsa gitu kan kita. Nah kita tahu kira-kira kayak observasi langsung gitu. Kita kayak ngeker nih, ini kerjaannya ngapain aja ya gitu. Padahal sebenarnya nggak betul-betul banget beli pulsa, tapi kita beli buat cuman mau nyontek aja mereka. Akhirnya dari sana Desi pengen kerja. Karena teman-teman Desi kan SMK semua, mereka pada training. Terus mereka udah ada yang bisa beli motor sendiri. Jadi aku ngapain ya gitu. Jadi aku harus bisa walaupun jalurku beda gitu. Jadi akhirnya karena sering diajak itu Desi coba naruhin lamaran sampai cari-cari ke warnet gitu loh. Nyari cara bikin surat lamaran gitu. Akhirnya naruh di salah satu counter. Ya di interview gitu mereka terima. Tapi 1 bulan pertama Desi gak cerita ke orang tua. Desi bilang tuh main aja pokoknya. Karena sih kan gak tahu kalau dunia kerja tuh kayak. Tempat kerjanya di mana? Deket di Sanur juga. Sanur juga. Daerah Tukat Bilok gitu. Oke. Kerja di sana. Pokoknya pulangnya malam-malam terus. Nah ibu kan khawatir otomatis ya dengan keadaan di situ ini pasti khawatir. Tambah lagi si perempuan. Dan waktu itu Desi masih naik sepeda. Desi belum punya motor. Wow. Naik sepeda. Sepeda gayung. Sepeda gayung. Mohon maaf. Tangkat tuh. Desi tuh udah bisa naik motor tuh kelas 6 SD. Saya tuh orangnya nekatan. Makanya orang tua tuh kadang-kadang suka ngeri-ngeri sedap mungkin Dari mereka. Dari rumah ke tempat kerja naik sepeda berapa kilo? Kayaknya gak sampai 2 kilo deh. Oh. Deket. Bolak-balik 4 kilo lumayan. Iya. Nah di sana mulai kerja Desi inget banget gajinya Desi adalah 279 per bulan. Iya. Itu bulan pertama. Karena sebenarnya lebih harusnya ya. Tapi Desi ingatnya itu gaji pertama Desi 279. Itulah motivasinya karena mau pingin ikut teman-teman yang waktu itu sudah mampu beli motor sendiri. Iya. Kayak ketimbang Desi di rumah gitu ya. Betul. Nangis terus gak mau makan. Tapi gitu. Desi sempat kuliah? Setelah itu baru kuliah. Tapi itu pun dari kantor yang kuliahin. Karena Desi gak ada biaya. Dari kantor tuh dari tempat kerja Tempat handphone? kerja. Bukan. Perusahaan boleh disebut? Boleh gak apa-apa. SM. Anaknya dari PT Gudang Garam TBK. Desi dulu. Surya Madistrindu. Oh kantornya di? Cokroaminoto. Depannya RS Manuabe. Jadi dari kantor yang kuliahin cuman waktu itu belum selesai. Sebagai apa Des waktu itu? Sales. Sales? Ya. Sales apa? Sales rokok. Retailnya. Oke. Karena Desi waktu itu sudah belajar marketing di perusahaan handphone. Jadi lanjut ke perusahaan rokok. Berlanjut. Awalnya itu dari counter kecil dulu naik ke counter yang lebih gede. Kan kita harus meningkat ya. Kita nggak bisa stuck di situ-situ aja. Makanya dirimu bicara berkomunikasi itu menunjukkan sebuah perjalanan. Bahkan dulu sebenarnya nggak berani ngomong. Dulunya. Dulu nggak berani ngomong. Nah ini yang harus diketahui bahwa bukan siapa diri kita, bukan siapa karakter kita, atau bukan apa bakat kita
Akan tetapi adalah bagaimana perjalanan kita. Kemana kita berjalan. Disitulah yang membentuk diri kita. Bukan fashion gua. Saya paling gak setuju kata-kata itu. Nggak bisa gitu. Setuju ya? Bukan fashion gua, tapi tatkala keadaan yang memaksa kita harus melakukan itu, mau passion, mau bukan, ya jalanin aja. Iya, betul. Setuju ya? Setuju. Nah sekarang Setuju banget. Desi kerja sebagai marketing rokok. Iya. Pulangnya malam dong, Des? Malam banget, nggak pernah. Berangkat tidak ada matahari, pulang juga tidak ada matahari. Jadi setiap hari kayak gitu. Oke. Itu Desi kerja dari 2013. Resign-nya itu 2018. Resign 2018. Iya. Lama juga, Des. Lumayan. Harusnya bisa lebih lama dari itu, tapi karena waktu itu Desi menikah dan kita berada di satu perusahaan yang sama, jadi Desi yang mundur. Oh, Ketemu jodohnya di situ. pacarnya di situ. Iya. Ketemu jodohnya di situ. Iya, betul. Karena sering pergi malam sih, Des. Kenapa? Karena sering pergi malam sama dia kan. Bukan sebenarnya pergi malam sama dia ya. Mungkin karena lebih intens. Sering ketemu. Desi Iya, jarang iya. keluar juga. Kalaupun misalnya keluar nongkrong sama teman-teman yang Tapi di dia kantor. tahu Desi punya, ya Sudah dong. tahu deh. Dari awal udah tahu. Dan menerima. Harus. Karena dia yang menyatakan cinta, jadi dia harus menerima. Dia yang menyatakan cinta Iya. dulu, bukan Desi. Oh bukan. Bisa nanti ditanyain orangnya. Dan itu Desi gak langsung terima. Lama banget dia nyarinya tuh. Kenapa Desi terima? Kenapa ya dulu ya? Gak tahu. Tapi Desi percaya diri. Dulu gak. Kalau Tapi sudah begitu lama berjalan berproses, pasti percaya diri dong. Des. percaya dirinya Desi tuh bener-bener tumbuh ya. Baru-baru ini. Mungkin 2021. Dari 2006 ke 2000, lama juga Des. Lama. Apa yang bikin Desi percaya diri? 2021. Aduh ini aku harus bikin kata-kata yang tepat nih. Apa yang bikin Dirimu, keterpaksaan sih sebenarnya awalnya. kenapa begitu lama dirimu terpaksanya untuk Lingkungan percaya ya. diri? Lingkungan. Memang Iya, lingkungan mungkin Desi? keluarganya Desi itu oke, menerima. Lingkungan lebih besar lingkupnya, Oh, oke. mereka tidak welcome. Iya, iya, Dunia Pak. kerja tidak ramah sama disabilitas. Iya, iya, iya. Itu sangat tidak ramah, benar-benar. Terus yang kedua, ya tidak semua bisa menerima. Ya, akhirnya 2021 percaya diri. Pasti ada Mulai. titik yang menyebabkan, udah punya anak belum waktu itu? Udah. Itu salah satunya, Des. Udah. Berapa, Des? Apanya? Anak Anak 2. waktu itu? Baru 2000 1. 2021 1. Sekarang 2. Sekarang udah 2. Laki perempuan? Laki perempuan. Umur? 7 dan 5 tahun. 7 dan 5 tahun. Iya. Dijaga pola makannya, Des. Karena tadi kan ada cerita Kian itu ya. Mohon maaf ya, bukan. Gak apa-apa. Ya, tapi memang harus, bukan itu aja. Kita harus happy. Kita pun juga yang sehat harus jaga pola makan. Karena Betul. sekarang makanannya semuanya bahan pengawet. Semua Betul. rata-rata, Des. Betul. Oke, Des. Sekarang dirimu apa aja aktivitasnya? Kita lompat. Sekarang kerja Di? Dinas Sosial Kota Denpasar, Sebagai? staf rehabilitasi sosial. Baru sekitar 2 tahun. Baru 2 diangkat, tahun. ya. Sudah pegawai negeri? Belum. Maksud diangkat itu? Diangkat itu dari gimana ya bahasanya? Kan ada P3K ini. Nah, kita karena memang masa kerjanya belum sampai 5 tahun, jadi kita belum bisa ikut untuk yang disabilitas. Jadi jalurnya disabilitas. Terus apa lagi? Aku juga langsung bingung. Jadi Desi selain bekerja di dinas, Desi juga punya usaha catering. Itu namanya Gold Kitchen. Jadi itu dimulai dari 2021. Benar-benar full Desi yang ngerjain sendiri itu di 2021 sampai sekarang. Jadi Desi sekarang karena sambil bekerja jadi PO, by order. Oh, oke. Tidak dibuka secara reguler. Dan Desi mengerjakan semuanya sendiri. Dari deal sama customernya, belanja, prepare, masak, sampai ngirim. What? Dan Desi itu terakhir Desi bisa masak? bisa.
Desi bukan chef tapi si tukang masak. Karena suka makan juga dan banyak yang makan itu mereka seneng. Jadi kayak happy aja. Cara healingnya di sana. Kalau Desi lagi kesel, marah apa, masak. Maaf Des, Ya, bisa potong? bisa dong. Nanti dicek di YouTube-nya Dinsos, Dinas Sosial Kota Denpasar, Desi juga ada di sana. Jadi udah masuk buku juga, ada videonya. Gimana sih caranya Desi motong dengan satu tangan selain menggunakan alat. Ada beberapa bahan yang tidak bisa digunakan dengan alat. Des, dirimu kerja di dinas sosial, Ya, punya catering, ya. apalagi? Saat ini fokus di situ aja. Tapi ini perlu diketahui, Desi tadi bicara mau menjadi MC. Ya, ada kegiatan juga. Itu pun berawal dari Dinsos. Langsung dari Bu Kadisnya langsung ini nembak Desi sama Tapi Rahtut. sudah nyoba dong. Sudah, itu pertama kali. Nah, itu tadi sih bilang. Pertama kali Desi percaya diri itu di 2021 karena ada undangan dari Dinas Sosial dan itu saat itu Desi belum bekerja di dinas. Jadi Desi diundang menggunakan organisasi HWDI, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. Salah satunya Desi yang diundang untuk membuat tangan palsu oleh Pak Wali. Jadi Desi dibuatin tangan sama Pak Wali dan itu tangannya nggak biasa. Kayak robot gitu. Oh, Desi punya tangan? Iya, tapi sekarang masih diperbaiki lagi karena kan harus pakai elektrik tuh karena aktivitasnya sih cukup tinggi kan. Jadi tangan itu harus menyesuaikan dengan Desi dari beratnya, bentuknya, itu custom. Kalau orang bikin tangan palsu atau kaki palsu, mereka pasti pengennya bikin sesama mungkin dengan anggota tubuhnya. Kalau Desi enggak. Desi mau dia dibikin kayak robot. Karena apa? Ya itu tangan palsu sekalian aja, keren kayak Iron Man gitu. Jadi mikirnya biar kayak keren nih gitu. Jadi dibikinin dan pertama kali launching itu di Diot Festival volume 1. Itu buatan? Buatan orang Indonesia. Oh, oke. Orang Indonesia itu Stikom sama aduh aku lupa, maaf Pak. Di Bali? Di Bali, dia kolaborasi. Di Bali sama Surabaya. Jadi dokter dari Pak Joko sama Mas Davin kerjasama dengan Bu Evi yang di Stikom sama Pak Wali sama Bu Kadis. Jadi mereka membuatkan tangan itu. Pertama kali muncul Desi bener-bener Desi dulu pakai jaket, selalu nutupin. Tapi sudah pernah dipakai? Sudah pernah. Dan Desi nge-MC dulu sering pakai itu. Untuk menyeimbangkan. Tidak tahan ya. Nah, jadi gimana ya? Tangan benar-benar tampil ini udah sering situ. MC, bukan mau jadi MC, udah sering MC ya. Enggak juga, masih belajar juga. Jadi di situ titik baliknya benar-benar berani tampil itu karena mau nggak mau ternyata Desi nggak dikasih tahu bakal naik panggung. Saat itu untuk nunjukin cara kerja tangan itu. Jadi langsung disuruh naik panggung di Diot Festival dan ditonton banyak orang langsung kayak loh, waduh nggak bisa saya mundur ini. Maju di sana udah ya udah pede aja jalan buat tangan palsu itu. Dari sana sekarang udah berani ini kayak gini nih. Ke pasar pun berani kayak gini. Udah enggak masalah. Udah nggak masalah walaupun sebenarnya jantung juga berdebar-debar. Karena mereka kan ngeliatin sampai gini. Oh, Gini, okay. gitu. Sampai lehernya udah saya dalam hati sebenarnya kayak aduh gimana nih ya gitu. Cuman ya udah jalan aja gitu. Terus aku juga nggak nyuri, aku nggak apa jadi ya udah akhirnya lama-lama mereka yang hafal sama aku. Tadi Desi cerita sempat di depan. Aha. Saya bisa nyetir mobil Pak, saya naik motor biasa jemput anak, ngantar anak pulang, jemput anak, ngantar anak sekolah, ke kantor, kemana-mana naik motor sendiri, setir mobil juga, itu beneran? Beneran dong, sendiri. Karena apa ya, kita nggak bisa terus-terusan bergantung sama orang. Masak sendiri, semua sendiri. Iya. Desi emang mungkin sudah dari kecil udah dibiasakan mandiri sama orang tua. Dari kelas 2 SD udah biasa nyuci sendiri, masak tempe, goreng walaupun agak gosong sendiri, jadi udah biasa. Ini bagi teman-teman yang masih memiliki kesempurnaan, Anggota tubuh yang lengkap. jangan baper-baper, jangan mengeluh, jangan suka tidak bersyukur. Malu sama Desi. Coba Des, motivasi Des. Bagi teman-teman yang kadang-kadang mengeluh, kadang-kadang merasa kekurangan terus, kadang-kadang merasa kok tidak adil dunia ini. Coba apa yang Desi mau bisa sampaikan tuh, karena mengalami itu. Kalau mau disampaikan apa, cuman mau bilang sama teman-teman yang nonton, sebar juga ke teman-teman di sekitarnya, di lingkungan.
kita hidup itu sudah bentuk dari berkat Tuhan. Kita harus lebih menghargai hidup kita, nafas kita. Dan jangan lupa sayangi diri, karena kalau tidak sayangi diri, bukan kita yang sayangi, siapa lagi? Karena yang bisa menolong diri kita itu adalah kita. Jadi jangan sampai pikiran negatif itu menggerogoti kalian. Harus tetap semangat, itu pasti. Ketika kalian jatuh, gak apa-apa, nangis aja. Nangis sampai capek, tapi jangan lupa bangkit. Harus segera bangkit. Karena gak ada yang bisa nolong kita selain diri kita sendiri dan Tuhan. Kayak gitu. Bukan masalah berapa sering atau di mana kita jatuh, akan tetapi seberapa sering dan seberapa kuat kita untuk bangkit. Setuju Desi? Setuju. Kalau bagi Desi itu kesempurnaan itu apa ya? Kan dirimu mohon maaf ya, anggaplah saat ini kurang sempurna lah ya. Kesempurnaan itu apa ya Des ya? Apa ya? Desi juga bingung, sempurna itu apa? Karena kalau nyari di Google pun sempurna juga gak ada. Sempurna itu cuman miliknya Tuhan. Itu jubahnya Tuhan. Kita kalau manusia gak ada yang sempurna. Tapi kita mau sempurna Des. Karena kita mau sempurna dan tidak sampai sempurna, itu menjadikan manusia-manusia itu stres. Iya betul, serakah sih jadinya. Karena stres, jadikan dia stroke. Iya betul, 3S dong. Stres, stroke, setra. Agak dikecilin ke setra. Iya. Nah sekarang Desi mengalami namanya masa benar-benar terpuruk. Ya. Apa yang bisa Desi sampaikan bagi, mohon maaf ya, saya pun juga dia ada posisi Desi tidak sanggup rasanya. Tapi saya bangkit karena keterpaksaan. Tapi lama bener itu, dari 2006 sampai 2021. Ya. Apa yang Desi bisa sampaikan, jangan lama-lama juga kalau umpamanya lu pada terpuruk. Apa yang bisa Desi sampaikan? Apa ya? Aku juga kalau langsung gini bingung juga ya mau ngomong apa. Intinya itu kita harus menyadari kapasitas kita, diri kita. Kalau dibilang banyak-banyak bersyukur, bersabar, rasa-rasanya orang yang mengalami hal buruk atau sedang terpuruk itu pasti mereka udah sabar. Jadi kita gak bisa bilang ke orang itu harus sabar. Mungkin ini ya, untuk orang-orang itu jangan terlalu menstigma seseorang, apapun itu. Dan jadilah pendengar yang baik tanpa menghakimi. Belajar untuk mendengarkan dulu, baru kita kasih solusi. Kita tangkap dulu maunya dari si pembicara atau kawan kita, saudara kita. Ketika mereka terpuruk, kita tuh gak perlu ngelakuin banyak hal. Cukup duduk, dengarkan, pahami. Sudah, itu akan jadi obat atau rasa nyaman untuk mereka. Udah gak ada yang lain, intinya dengarkan. Gitu doang. Setuju Des. Kadang-kadang saya banyak orang konsul ke kita atas permasalahan mereka. Oh ternyata banyak orang yang tidak mau ada solusi. Betul. Karena mereka sendiri udah tahu itu solusinya apa Des. Iya. Mereka hanya mau didengar saja dan saya dibayar untuk didengar itu. Iya betul. Ya sebenarnya gitu. Jadi konsepnya memang manusia itu memang harus saling memahami. Tapi ya gitu, balik lagi untuk menjadi pendengar yang baik itu nggak mudah. Karena kita yang menyerap energi mereka. Iya karena harus kita sadari Des, kita punya telinga 2, mulut 1. Jadi jangan lebih banyak ngomong daripada mendengar. Iya memang alangkah baiknya sih memang kalau ngomong, cerita itu memang di hadapan Tuhan. Gak bisa di manusia manapun, gak bisa. Sebenarnya Curhat di Tuhan. sama Tuhan. Iya. Kapan Desi curhat sama Tuhan? Hampir setiap hari. Di Kadang merajan, di tempat tidur? Di tempat tidur lebih sering. Malam. Curhat. Ketika anak-anak sudah tidur, suami udah tidur, saya kebangun aja gitu. Oke Des, masa depan apa yang Desi impikan terhadap anak-anak dan keluarga? Anak-anak tumbuh sehat, bahagia, Amin. jadi pribadi yang kuat, gak minta yang lain, intinya kuat. Apapun itu
mereka harus kuat. Dan Desi pengen sih keluarga kecil Desi saling dukung, saling pegang, jangan sampai goyah dengar kanan kiri. Itu aja. Gak ada yang pengen Desi raih atau apa, gak ada. Kumpul aja, panjang umur, semuanya sehat, berkecukupan lah. Kita cukup untuk makan yang kita pengen apa gitu. Cukup untuk holiday. Ya betul. Cukup untuk nonton apa tadi, Coldplay apa. Jadi kalau kita pengen apa cukup buat belinya gitu. Tapi karena Desi tadi berkata anak saya dikuatkan, saya jadi ingat sama temen yang asalnya dari Amerika, Des. Kenapa? Dia ngomong begini, kenapa manusia itu nge-gym? Karena dia menyiksa ototnya dia. Kenapa dia siksa ototnya dia? Karena dia pingin menguatkan badannya dia. Ya, Oke. Tuhan pun berpikiran demikian. Kenapa manusia itu dikasih masalah-masalah dalam Cobaan. kehidupan ini? Padahal Tuhan itu adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Oke. Karena Tuhan itu menginginkan manusia itu untuk dikuatkan. Makanya dikasihlah permasalahan itu. Ya betul. Setuju ya? Setuju, Kenapa setuju. manusia itu bangun pagi jam 5 sekarang zamannya adalah maraton atau lari? Betul. Menyiksa, enakan tidur dulu, bangun jam 7. Sekarang kenapa dia bangun jam 5 untuk berlari, menyiksa diri? Ya. Ya. Tetapi karena dia ingin menguatkan fisiknya dia, Des. Tuhan pun berpikiran demikian. Nah, makanya saya ingat dengan omongan orang Amerika ini. Dia berkata, ya Tuhan, berilah anak kami masalah, kata dia. Oke. Tapi kuatkan dia. Desi kan tadi minta anaknya supaya dikuatkan. Iya, tapi gak kepikiran ke sana ya? Karena orang Amerika berdoanya begitu, Des. Oh, oke. Anak-anak yang tidak pernah mendapatkan masalah itu anak-anak yang manja, kata dia. Oke, Tapi lemah. anak-anak yang punya masalah, tetapi Tuhan kuatkanlah dia, Tuhan. Dengan dia kuat, dia pasti bisa menyelesaikan apapun masalah itu. Dan dia ke depannya jauh menjadi manusia-manusia yang lebih kuat, lebih tough, dan lebih tabah. Betul. Jadi tidak selalu permasalahan itu adalah musibah. Kadang-kadang permasalahan hidup itu adalah penguat diri kita untuk Jalanin hidup berikutnya. betul. Des, apa yang mau disampaikan, Des? Kepada generasi muda Bali, pemerintah, atau kepada saudara-saudara kita, Des? Apa, Des? Wah, banyak nih. Apa ya? Kalau Desi untuk masyarakat kayak global aja deh ya. Minta supaya dimanapun kalian ketika ada saudara, lingkungan, teman, atau siapapun yang akan menjadi disabilitas. Karena setiap orang memiliki peluang untuk jadi disabilitas. Baik itu kecelakaan atau tidak ya. Jadi semua orang berpeluang untuk jadi disabilitas. Jadi belajar untuk memahami dan mudah-mudahan lingkungan bisa menerima dan memberikan mereka ruang untuk menjalani kehidupan setelah atau menjadi disabilitas. Jangan batasi gerak mereka. Mereka itu tidak mau dikasihani. Disabilitas itu tidak ada yang mau dikasihani. Tapi mereka ingin dibantu untuk bisa mandiri. Jadi dikasih ruang. Mungkin akan sulit, kita harus memahami. Intinya memahami aja. Aksesnya mereka tuh pengen banget mandiri. Mereka tuh pengen juga keluar ke mall, sembahyang dengan leluasa, tidak hanya di rumah aja. Mereka juga pengen. Dan di situ Desi ngerasa kesulitan teman-teman disabilitas itu di sana. Mereka sedikit sekali yang mengekspos dan mereka sedikit banget mendapat peluang di dunia kerja. Terus sekalipun mereka tidak bisa bekerja keluar, setidaknya ada ide usaha yang bisa mereka lakukan di rumah untuk biaya hidup atau bertahan hidup ketika orang tua atau pendampingnya tidak ada. Mereka harus survive di sana. Jadi mudah-mudahan banyak dari setelah nonton ini banyak yang bisa kasih peluang kegiatan atau pelatihan untuk teman-teman disabilitas dan dipantau sampai mereka benar-benar menghasilkan apa kesulitan yang mereka hadapi. Jadi mereka jadi disabilitas yang mandiri, mampu, dan tidak dianggap menjadi beban di keluarganya. Ada dua hal yang mengerikan yang saya dengar hari ini. Yang pertama adalah setiap orang
bisa menjadi peluang disabilitas. Dan satu kalimat lagi. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Terima kasih Des. Salam sehat, berbahagialah selalu. Terima kasih Pak. Sehat ya Des ya. Siap, terima kasih.